Langit sore di desa Tegal Sari tampak menguning keemasan. Namun bayangan panjang dari pepohonan di sekitar pura tua mulai menelan cahaya. Pura itu berdiri angkuh di kaki bukit, sunyi, tertutup lumut, dan hampir dilupakan. Orang-orang tua di desa selalu mengatakan hal yang sama setiap kali nama pura itu disebut. Jangan ke sana saat malam purnama. Tapi bagi 4 remaja yang haus konten viral, larangan itu justru menjadi tantangan. Dewi, si ketua geng kecil ini, baru saja membeli kamera night vision. Ia yakin, konten explore mistis di pura tua bisa menambah jumlah follower mereka yang stagnan. Apa kalian tahu mitosnya? Tanya Komang sambil menyeruput es kelapa di warung. Tahu dong, jawab Bagus santai. Katanya ada cewek yang bunuh diri di sana karena batal nikah. Hantu bergaun merah. Klise banget. Tude tertawa. Kalau hantunya cantik, aku mau tuh dihantui. Dewi tersenyum, meski hatinya agak risau. Sejak kecil, ibunya selalu melarang mendekat ke pura itu. Nggak sopan bercanda soal dia, katanya pelan. Namanya Rahayu. Ibu pernah bilang dia masih sering muncul saat malam purnama. Mereka sepakat untuk datang malam itu juga. Kebetulan, malam purnama sempurna. Bulan bundar menggantung di langit, menerangi jalan setapak menuju pura. Hening, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menyertai mereka. Pura itu berdiri megah dalam kesepian. Gerbangnya retak, patung penjaganya ditumbuhi lumut. Mereka menyalakan kamera. Dewi mengambil posisi sebagai narator, sementara Bagus membawa senter. Selamat datang di konten horor malam ini, ucap Dewi dengan suara dramatis. Kami sekarang berada di pura tua tempat seorang gadis bernama Rahayu. Tiba-tiba, Tude menunjuk ke arah pohon Kamboja besar di ujung halaman pura. Itu apa? Di layar kamera, terlihat samar, seorang wanita berdiri diam, mengenakan gaun merah menyala. Rambutnya panjang menjuntai ke depan, menutupi wajahnya. Kamera bergetar saat Bagus berlari panik. Tapi saat mereka menoleh ke arah pohon, tak ada siapa-siapa. Serius, tadi gue lihat jelas. Tude panik. Dia berdiri di situ. Mereka saling pandang. Dewi mencoba tetap tenang, walau dadanya berdegup keras. Kita lanjut aja. Mungkin pantulan cahaya. Suasana berubah. Udara terasa lebih dingin. Angin seolah membawa bisikan lirih. Kamera terus merekam saat mereka memasuki bagian dalam pura. Senter Bagus mulai bergetar cahayanya. Kemudian, mereka sampai di altar utama. Ada sisa-sisa bunga sesajen lama. Aroma dupa basi menyengat. Di situ, Tude tiba-tiba berhenti. Lihat ini, katanya sambil menunjuk ke ukiran di dinding pura. Sebuah relief kuno menggambarkan seorang wanita sedang duduk menangis, dengan latar belakang danau dan gunung. Di bawahnya tertulis dalam aksara Bali, Rahayu, sang pengantin yang ditinggalkan. Jadi ini bukan mitos, bisik Komang. Dia beneran ada. Dewi membaca tulisan itu perlahan. Dia mati karena dipermalukan. Tiba-tiba, suara musik gamelan terdengar lirih dari arah belakang pura. Bukan dari speaker, tapi seperti dari kejauhan. Mereka panik. Bagus mencoba mematikan kamera, tapi tombolnya tak berfungsi. Gambar mulai blur. Tude menunjuk layar kamera. Wanita bergaun merah itu muncul lagi, kali ini berjalan perlahan menuju mereka. Namun, sekali lagi, saat mereka menoleh langsung, tak ada apa-apa. Udah cukup. Kita pulang, teriak Komang. Mereka berlari meninggalkan pura. Napas tersengal, jantung berdebar. Tapi suara gamelan terus mengikuti hingga mereka keluar gerbang pura. Saat akhirnya sampai di jalan besar, suara itu menghilang. Di rumah masing-masing, mereka tak bicara banyak di grup. Tapi malam itu, Dewi menonton ulang rekaman. Dalam frame terakhir sebelum lari, tampak jelas sosok wanita itu tersenyum ke arah kamera. Matanya merah. Dan ia berbisik, "Aku Rahayu." Sejak malam eksplorasi ke pura tua, hidup keempat remaja itu berubah. Awalnya mereka mengira sudah berhasil lolos dari gangguan makhluk halus. Bahkan sempat bercanda kalau Rahayu cuma legenda kosong. Tapi perubahan itu datang perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan mulai terasa ketika masing-masing dari mereka sendirian di rumah. Dewi adalah yang pertama merasakan keganjilan.
3 malam setelah kejadian di pura, ia sedang bersiap untuk tidur. Lampu kamar dimatikan, AC dinyalakan, dan ia berdiri di depan cermin kecil di meja riasnya. Ia mengoleskan krim malam seperti biasa. Namun, saat memalingkan wajah dari cermin, sekelebat bayangan merah muncul di ujung pantulan. Seorang wanita berdiri diam tepat di belakangnya. Dewi menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Pikirnya itu hanya imajinasi. Tapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana, lebih dekat. Mata merah menyala, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah, dan gaun merah berkilau meski tak ada cahaya. Rahayu. Dewi menjerit dan melempar kaca kecil itu ke lantai. Cermin pecah, dan sosok Rahayu menghilang. Di tempat lain, Bagus yang biasanya paling berani mulai berubah pendiam. Ia sering melamun dan tak mau keluar rumah saat malam. Ia mengaku mendengar tangisan perempuan setiap tengah malam dari belakang rumahnya. Tangisan yang tak manusiawi, panjang, pelan, menyayat hati. "Kau pikir aku hanya legenda?" Suara itu berkata suatu malam, tepat di luar jendela kamarnya. Ia mengintip dari balik tirai, dan di sana, berdiri di bawah lampu taman yang redup, seorang wanita bergaun merah menatapnya. Wajahnya seperti terbakar, mata merah, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Bagus menjerit hingga ibunya bangun dan memukul kentongan di depan rumah. Warga berlarian, tapi saat mereka datang, tak ada siapa-siapa. Hanya daun Kamboja berserakan, dan bau dupa mendadak menguar dari dalam kamarnya. Tude juga mengalami kejadian serupa. Ia tinggal sendirian karena orang tuanya bekerja di luar kota. Malam itu, ia baru pulang dari warung kopi saat mendapati kamarnya terbuka. Lampu mati. Pintu lemari baju berderit perlahan. Saat dinyalakan, jantungnya hampir copot. Sebuah gaun merah tergantung di dalam lemari, rapi, seperti baru dicuci. Bukan miliknya. Bukan milik siapapun. "Ini lelucon siapa?" teriaknya di grup chat. Tak ada yang menjawab. Keesokan harinya, mereka bertemu di rumah Komang. Wajah mereka pucat, mata berkantung. Tak satu pun dari mereka tidur dengan tenang selama beberapa malam. Komang, satu-satunya yang belum mengalami kejadian ganjil, mulai merasa dirinya akan jadi korban berikutnya. "Kita harus bicara sama kakekku," kata Komang akhirnya. Beliau tahu soal sejarah pura itu, dan soal Rahayu. Kakek Komang, seorang pemangku tua bernama Jero Mangku Gede, menyambut mereka dengan tenang. Rumahnya dipenuhi aroma dupa dan bunyi lonceng kecil tergantung di teras. Saat mereka menceritakan semua kejadian, wajah kakek Komang mengeras. "Rahayu bukan sekadar legenda," katanya dengan nada berat. "Ia pernah hidup di sini. Calon pengantin yang ditinggal kekasihnya di hari pernikahan. Ia dipermalukan di depan semua orang. Kabarnya, tunangannya lari dengan perempuan lain. Dan, dia bunuh diri di pura," tanya Dewi. Kakek Komang mengangguk pelan. Ia naik ke pelataran paling tinggi dan menjatuhkan diri ke danau di belakang pura. Tapi sebelum itu, ia bersumpah, siapapun yang bermain-main di tempat sucinya saat malam purnama, akan merasakan kepedihan yang sama. "Kenapa dia muncul sekarang?" tanya Tude, gemetar. "Karena kalian membangunkannya," ujar sang kakek. "Malam purnama adalah malam suci, tapi kalian datang dengan niat mengejek, tertawa, dan membuatnya tontonan." Mereka terdiam. Komang memberanikan diri bertanya, "Apakah bisa?" Rahayu kembali tenang. Kakek Komang menatap mereka dalam-dalam. Hanya jika ia merasa dihargai, jika ia tidak dilupakan. Ia tidak minta dikasihani, hanya ingin dikenang, dan tempat sucinya dihormati. Malam itu, Dewi bermimpi. Ia berjalan di lorong panjang penuh cermin. Dalam setiap cermin, tampak dirinya, namun dengan gaun merah. Tangannya berdarah. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Suara tangisan memenuhi lorong, dan dari ujung, seorang wanita bergaun merah mendekat. Semakin dekat, wajahnya semakin jelas. Ternyata wajah itu, wajah Dewi sendiri. "Aku kamu," bisik Rahayu dalam mimpi. "Aku luka yang kau olok." Dewi terbangun dengan tubuh penuh keringat. Tapi saat melihat ke arah meja riasnya, cermin yang ia pecahkan malam sebelumnya sudah utuh kembali. Dan di pantulannya, bayangan Rahayu berdiri di belakangnya, tersenyum tipis.
Malam purnama berikutnya datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Desa Tegal Sari kembali sunyi, seperti menahan napas. Sejak kejadian mereka di pura, suasana desa menjadi lebih muram. Beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan di malam hari, padahal tidak ada upacara apapun. Komang mengurung diri di rumah, membantu kakeknya menyiapkan sesajen dan sarana upacara. Dewi terus dihantui mimpi buruk. Bagus tak keluar kamar selama 2 hari. Dan Tude, yang biasanya cerewet, kini hanya diam. Sesekali ia bicara sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Saat malam purnama tiba, langit cerah tanpa awan. Bulan menggantung besar dan kuning, menerangi seluruh desa. Meski takut, keempat remaja itu sepakat bertemu di rumah Komang. Mereka tahu, apapun yang sedang terjadi, harus diakhiri malam ini. Dia makin kuat, kata kakek Komang sambil menata canang dan dupa di halaman. Karena kalian terus memikirkannya. Rahayu diberi kekuatan oleh dendam dan rasa malu yang tak pernah selesai. Mereka duduk mengelilingi sang kakek yang mulai membacakan mantra. Udara mendadak berat, dan suara jangkrik mendadak hilang. Lonceng-lonceng kecil di teras bergetar sendiri. Aku akan bantu kalian bertemu dia. Tapi kalian harus jujur. Jangan ada yang sembunyikan niat buruk, kata sang kakek. Ritual berlangsung dalam diam. Dupa mengepul pekat, dan suara mantra mengalun seperti lagu lama. Tiba-tiba, mata Tude membelalak. Ia terjatuh, tubuhnya kejang, dan suara asing keluar dari mulutnya. Suara perempuan. Kalian tertawa saat aku menangis. Dewi menangis. Maafkan kami, Rahayu. Kami tak tahu tempat itu adalah tempat sucimu. Kami salah. Tubuh Tude bangkit perlahan, kepalanya menunduk. Saat ia mendongak, wajahnya bukan lagi wajah Tude. Mata merah menyala, senyum pahit menghiasi wajahnya. Aku ingin dikenang, bukan dihina. Aku tak ingin diusir. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Dicampakan, dipermalukan. Bagus mundur ketakutan. Kami tidak pernah ingin menyakitimu. Tiba-tiba, suasana berubah. Rumah Komang menjadi gelap seketika. Hanya cahaya bulan yang tersisa. Mereka tak lagi berada di halaman rumah, melainkan di pelataran pura tua yang kini tampak berbeda. Lebih megah, lebih hidup. Terdengar suara gong dan gamelan dari kejauhan, seperti sedang berlangsung upacara pernikahan. Dari arah gerbang, sesosok wanita berjalan perlahan. Gaun merahnya berkilau, matanya penuh luka. Rahayu. Ia berdiri di hadapan mereka. Aku menunggu, tapi dia tak pernah datang. Bayangan masa lalu muncul di sekitar mereka. Kerumunan orang yang melihat dengan tatapan kasihan. Seorang wanita berlutut di pelataran pura, memohon, lalu berlari ke belakang pura. Suara cipratan air dan tangis menyayat mengakhiri bayangan itu. Kalian datang untuk menyaksikan pernikahanku? Tanya Rahayu sambil tersenyum miris. Dewi mencoba berbicara. Kami datang untuk mengakhiri ini, tapi bukan dengan membunuhmu. Kami ingin mengerti dan menebus kesalahan kami. Rahayu mendekat. Udaranya dingin, seolah menyerap semua kehangatan dari tubuh mereka. Maukah kalian menggantikan pengantin prianya? Agar aku bisa menikah, walau hanya sekali dalam kematian. Semua saling pandang. Komang memberanikan diri melangkah maju. Kalau itu bisa menenangkanmu, aku bersedia. Rahayu tersenyum. Seketika, mereka kembali ke halaman rumah Komang. Tubuh Tude roboh. Ia pingsan. Tapi aura berat yang melingkupi mereka seolah mereda. Kakek Komang menghela napas panjang. Dia tak mau membunuh kalian. Dia hanya ingin dikenang, dan pernikahannya dilanjutkan, meski secara simbolis. Keesokan harinya, warga desa dihebohkan dengan kabar yang aneh. Seorang pemuda desa yang baru pulang merantau ditemukan dalam kondisi linglung dekat pura. Ia mengenakan pakaian adat pernikahan laki-laki, tapi tak tahu siapa yang mendandaninya. Tak lama kemudian, sebuah suara lirih didengar oleh beberapa warga yang lewat dekat pura. Terima kasih untuk pernikahannya. Beberapa minggu setelah pernikahan simbolis itu, suasana desa Tegal Sari mulai terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara gamelan misterius saat malam purnama. Warga yang sebelumnya takut melewati pura tua kini bisa berjalan di dekatnya tanpa merasa diawasi.
Namun, ketenangan itu ternyata hanya sesaat. Tude mulai bertingkah aneh. Ia sering bangun tengah malam dalam keadaan berjalan keluar rumah, seperti orang yang tidur sambil berdiri. Pernah suatu malam, ia ditemukan warga berdiri di pelataran pura, mengenakan kain putih dan memegang bunga Kamboja. Matanya terbuka, tapi tak menunjukkan kesadaran. "Dia memanggilku," ujar Tude keesokan paginya. "Dia belum selesai." Dewi, Bagus, dan Komang langsung menemui kakek Komang. Wajah sang pemangku tampak lebih tua, seperti habis menanggung beban berat. Rahayu sudah menjalani pernikahannya, tapi tidak menerima persembahan terakhir. "Ia masih terikat," kata kakek Komang. "Dulu, sebelum kematiannya, ia sempat membuat sesaji untuk leluhur di hari pernikahannya. Tapi karena ia bunuh diri, sesaji itu tak pernah dipersembahkan. Arwahnya belum sepenuhnya tenang." Komang mengangguk pelan. "Lalu, bagaimana caranya?" "Kalian harus melanjutkan persembahan itu, tapi tidak boleh sembarangan. Harus dilakukan di malam purnama, dan harus ada yang bertindak sebagai dirinya, sebagai Rahayu." Hening menyelimuti ruangan. Semua menoleh ke arah Dewi. "Kenapa harus aku?" tanya Dewi, meski ia sudah tahu jawabannya. "Karena kau yang pertama memanggilnya. Kau yang memulai ini semua dengan kamera dan kata-katamu," ujar kakek Komang tegas. Hari purnama tiba. Di tengah gelapnya malam, Dewi berdiri di pelataran pura tua, mengenakan kebaya putih dan kain merah. Di tangannya, ia membawa baki sesajen lengkap, bunga, dupa, air suci, dan sepotong kain merah muda yang dulu diyakini milik Rahayu. Di sekelilingnya, Bagus, Tude, dan Komang berdiri dalam lingkaran dengan obor menyala. Udara dingin. Angin berhembus kencang dari arah danau di belakang pura. Kakek Komang berdiri di depan Dewi, membacakan mantra dan mengajari langkah-langkah upacara. Di setiap langkahnya, Dewi merasa dadanya makin berat, seolah ada yang masuk ke dalam tubuhnya, mengendap di tulangnya. "Sekarang, ucapkan niatmu," kata sang kakek. Dewi menarik napas panjang. "Aku Dewi, mempersembahkan sesaji ini sebagai pengganti Rahayu, agar arwahnya tenang, agar ia dikenang, agar tidak ada lagi yang menderita." Tiba-tiba, api obor berkedip. Dupa di tangannya mengepul lebih tebal. Lalu, suara gamelan mulai terdengar lagi. Tapi kali ini tak mengerikan. Irama lembut, penuh haru, seperti nada perpisahan. "Dia datang," bisik Komang. Udara di pelataran pura bergemetar. Dari arah gerbang, muncul siluet wanita bergaun merah. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini wajahnya tenang. Matanya sayu. Senyumnya lembut. Rahayu berjalan mendekat, dan semua anak muda itu mundur kecuali Dewi. Sosok itu berdiri di hadapan Dewi, menatap dalam-dalam, seolah melihat ke dalam jiwanya. "Terima kasih." Suara itu terdengar lirih, seakan tertiup angin. Rahayu mengangkat tangannya, menyentuh pundak Dewi. Dalam sekejap, tubuh Dewi gemetar. Ia melihat kilasan hidup Rahayu, masa kecilnya, cintanya, pengkhianatan, rasa malu, dan kesedihan yang dalam. Lalu, langkah terakhirnya menuju danau malam itu. Air mata mengalir dari mata Dewi. Ia kini benar-benar memahami luka Rahayu. Bukan hanya cerita lama, tapi rasa sakit yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Sosok Rahayu mulai pudar. Gaunnya perlahan menyatu dengan angin. Di akhir kemunculannya, ia menatap langit malam dan berkata, "Akhirnya, aku bisa pulang." Dan kemudian, sunyi. Tak ada suara, tak ada angin, tapi udara terasa lebih ringan. Purnama bersinar cerah, tak lagi diselimuti aura muram. Tude kembali normal setelah malam itu. Tak ada lagi berjalan sambil tidur atau bisikan gaib. Bagus mulai kembali ceria. Komang dan Dewi sering membantu sang kakek dalam kegiatan pura. Dan sejak saat itu, mereka menyadari satu hal. Beberapa arwah tidak butuh ditakuti. Mereka hanya butuh didengarkan. Di dalam pura tua, sesaji untuk Rahayu kini selalu ada setiap malam purnama. Ditempatkan dengan penuh hormat. Tak ada kamera, tak ada tawa. Hanya bunga Kamboja putih dan sebatang dupa yang menyala. Beberapa bulan berlalu sejak malam persembahan terakhir. Desa Tegal Sari perlahan kembali menjadi tempat yang damai.
Pura tua kini lebih sering dikunjungi, tak hanya oleh warga yang bersembahyang, tapi juga oleh orang-orang yang ingin mengenang kisah Rahayu, kisah tentang kesedihan, kehilangan, dan penebusan. Dewi, Komang, Tude, dan Bagus pun kembali menjalani hidup mereka. Namun, sejak kejadian itu, mereka tak lagi sama. Dewi merasa ada ikatan tak terlihat yang kini menyatu dalam dirinya. Ia mulai bermimpi aneh, bukan lagi mimpi buruk, melainkan seolah berbicara dengan seseorang yang bijak, tenang, dan penuh kasih. Setiap kali bangun, ia merasa lebih kuat, lebih berani menghadapi hidup. Ia yakin, itu semua adalah pengaruh dari Rahayu. Tude kembali menjadi dirinya yang ceria, meski terkadang ia terdiam jika ada angin berhembus dari arah danau. Dia tidak jahat, ujarnya suatu hari. Dia cuma ingin dikenang dengan cara yang baik. Bagus mulai belajar memotret pemandangan dan budaya Bali, bukan lagi horor. Ia bahkan membuat satu seri khusus bertajuk Bayangan yang Tak Lupa, berisi foto-foto pura tua, bunga Kamboja, dan langit malam purnama. Ia tidak pernah lagi memotret tempat keramat sembarangan. Komang, yang dulu agak skeptis terhadap hal-hal mistis, kini malah aktif mendalami peran sebagai calon pemangku. Ia membantu kakeknya menjaga pura dan sesekali memimpin doa kecil saat upacara sederhana. Namun ketenangan itu tidak selamanya abadi. Malam purnama kembali datang, dan untuk pertama kalinya sejak upacara persembahan terakhir, mereka berempat tidak berkumpul di pura. Mereka merasa semuanya telah selesai. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pukul 2 pagi, Dewi terbangun dari tidurnya. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mencium aroma yang sangat familiar, bunga Kamboja dan dupa. Di meja belajarnya, tergeletak setangkai bunga Kamboja segar, padahal kamarnya terkunci dari dalam. Di saat yang sama, Komang mendengar suara gamelan lembut di telinganya. Tidak menakutkan, hanya seperti sapaan lama. Saat ia membuka pintu kamarnya, tak ada siapapun di luar, hanya angin yang berhembus perlahan, membawa serpihan kelopak bunga. Bagus melihat kilatan merah dalam lensa kameranya saat memeriksa hasil foto bintang malam itu. Dalam salah satu fotonya, siluet perempuan bergaun merah berdiri di pelataran pura, menghadap bulan. Dan Tude, yang tidur paling nyenyak di antara mereka semua, mendadak terbangun karena suara bisikan lembut. "Terima kasih, aku tak sendiri lagi." Esok harinya, mereka semua saling menghubungi. Ternyata mereka semua merasakan kehadiran yang sama. Bukan gangguan, bukan ketakutan, melainkan sapaan. Seperti teman lama yang datang berkunjung sebentar, lalu pergi lagi. Komang pun memutuskan untuk menemui kakeknya dan menceritakan semuanya. Sang kakek hanya tersenyum kecil. Rahayu memang sudah tenang, tapi bukan berarti dia pergi sepenuhnya. Arwah yang penuh kasih tak akan pernah benar-benar meninggalkan tempat yang dicintainya. Jadi dia masih di sini. Iya, kata kakek Komang pelan. Tapi bukan untuk menakut-nakuti. Dia adalah bagian dari desa ini, dari pura ini, dari kalian. Ia akan selalu ada, selama masih ada yang mengenangnya dengan hormat. Dewi kini rutin mengunjungi pura tua setiap malam purnama. Ia tak membawa kamera, tak berburu sensasi horor. Hanya membawa canang sederhana, setangkai bunga Kamboja, dan segelas air suci. Ia duduk tenang, menyalakan dupa, dan berdoa dalam diam. Sesekali, ia merasa angin berhembus lebih hangat. Bunga yang ia letakkan di pelataran pura tiba-tiba berubah posisi, seolah disentuh oleh tangan tak kasat mata. Kadang, di kejauhan, terdengar suara kain bergesekan dan langkah kaki wanita yang lembut. Kini, cerita tentang Rahayu menjadi semacam legenda lokal. Bukan lagi kisah hantu menakutkan, tapi kisah tentang cinta yang patah, tentang kerinduan yang tidak sempat tersampaikan, dan tentang arwah yang hanya ingin dikenang tanpa dipermalukan. Pura tua itu pun tidak pernah sepi saat malam purnama. Bukan karena rasa takut, tapi karena rasa hormat. Dan di antara angin yang membawa aroma bunga Kamboja, siapapun yang cukup peka bisa merasakan. Rahayu tidak pernah benar-benar pergi.